Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke, akhirnya kita tiba di soal nomor 19. Yuk kita baca soalnya. Desti mendapatkan hadiah satu loyang kue pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Oke ya, jadi ini gambar kuenya. Yang kalau di soal aslinya, yang merah ini warnanya coklat ya, kalau di soal aslinya. Tapi di sini udah diubah menjadi warna merah. Yuk kita baca pertanyaannya. Berapa bagiankah kue yang berwarna merah dari keseluruhan kue? Pilihlah jawaban yang benar. Nah, di sini kalau di soal aslinya yang di website Pusmendik, itu ada keterangan yang warna biru ini ya. Jawaban benar lebih dari satu. Tapi kalau kita lihat opsi jawabannya, sebenarnya nanti jawabannya cuma satu ya. Dan kalau kita cek di kunci jawaban, jawabannya juga cuma satu. Jadi ya, jadi juga nggak ngerti kenapa ada keterangan jawaban benar lebih dari satu. Itulah kenapa jadi kasih warna biru dan juga tanda tanya. Ya bisa jadi cuma salah tulis saja. Oke, yuk mulai kita kerjakan. Jadi kan kita diminta untuk menghitung berapa bagiankah kue yang berwarna merah dari keseluruhan kue. Nah, di sini kalau kita lihat keseluruhan kue ya, yang bulat atau lingkaran ini, itu kan dibagi menjadi berapa bagian? Nah, benar ya, ada 8 bagian ya. Oke, ini udah dikasih angka dulu ya. Ini satu, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi keseluruhan kue sama Desti dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Maka nanti pasti per 8. Nah, ini ya. Lalu berapa bagian yang berwarna merah? Nah, oke, benar ya, ada 2 kan? Yang ini satu bagian lagi, jadi ada 2 bagian. Sehingga di sini bagian yang berwarna merah ya, terhadap keseluruhan kue adalah 2/8. Tapi kalau kita lihat di opsi jawaban kan nggak ada ya 2/8. Nah, jadi gimana? Di apa? Betul ya, disederhanakan. Oke ya, jadi 2/8 ini kan masih bisa kita sederhanakan. Menjadi berapa? Yes, betul. Menjadi 1/4 ya, masing-masing dibagi 2 kan. 2 dibagi 2 jadi 1, 8 dibagi 2 jadi 4. Dan 1/4 ini kalau kita lihat ada ya opsi jawabannya yaitu yang B. Oke, nah mumpung di sini Dedi juga mau ngasih tunjuk sesuatu ya. Jadi kan ini kan tadi kuenya seperti ini ya. Sekarang bayangkan kalau kue ini mau udah dibelah ya secara vertikal. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Anggap aja ini mau udah dibelah vertikal seperti ini. Nah, jadi kan ada 2 bagian ya, yang di sebelah kiri garis hijau dan yang di sebelah kanan garis hijau. Oke, kita lihat yang sebelah kiri garis hijau dulu ya. Kan jadinya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 bagian di mana yang merahnya ada 1 kan. Nah, jadi yang sebelah kiri ini kan jadinya merah terhadap keseluruhan, tapi yang sebelah kiri aja kan 1/4 gitu kan. Begitu juga yang di sebelah kanan ya. Totalnya ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4, terus yang merahnya ada 1 kan. Jadi kalau kita ditanya berapa, yang merah terhadap keseluruhan, tapi yang kanan aja ya 1/4 juga. Jadi itulah, maknanya bahwa kalau secara keseluruhan kan 2/8, tapi itu ekivalen atau sama dengan 1/4. Nah, satu lagi, seandainya, ya ini kita berandai-andai aja ya, ada opsi jawaban E ya. Katakanlah yang E ini opsi jawabannya adalah 2/8. Nah, maka kalau kayak gini, yang keterangan biru ini jadi benar, yaitu jawaban benar lebih dari satu, yaitu yang E 2/8 ya, sesuai hitungan kita di awal tadi, dan tentu saja bentuk sederhananya yaitu 1/4 ya, yang B. Jadi seandainya ada yang E, maka jawaban benar lebih dari satu adalah B dan E. Ya, tapi kan ternyata aslinya di kunci jawaban juga jawabannya cuma satu ya, jadi yang B aja, karena yang E juga tidak ada kalau di soal aslinya.
Oke, jadi seperti itu yang nomor 19, mudah, jawabannya adalah yang B. Next, kita ke soal nomor 20. Yuk kita baca soalnya. Pak Poni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Oke ya, jadi ini bentuk bangun dari bidang tanahnya Pak Poni. Terlihat di sini beberapa sudah ada ukurannya. Yuk kita baca pertanyaannya. Berapakah keliling bidang tanah Pak Poni? Oke, di sini ada 4 opsi jawaban dan kita diminta untuk memilih salah satu yang benar. Nah, di sini karena kita diminta untuk menghitung keliling ya, jadi bukan luas, hati-hati ya, keliling. Maka kita perlu mengetahui berapa sih panjang dari yang pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini ya. Sebagian sudah diketahui, sebagian belum. Itu yuk kita lengkapi dulu yang belum diketahui. Paling atas ini kan sudah jelas ya, 6 cm. Nah, kalau yang tinggi ini berapa? 6 juga ya. Tahu dari mana? Nah, betul ya. Jadi ini kan ada tanda kayak coret satu ya di sini juga. Itu artinya bahwa oh panjang ini tuh sama dengan panjang yang ini. Oke, jadi ini 6 cm. Good. Next, panjang yang ini. Berapa? Ah, betul. Sini kan ada coret 2, ini juga ada coret 2. Berarti maksudnya, oh panjang yang ini itu sama dengan panjang yang ini. Jadi yang ini adalah 8 cm. Berikutnya, berarti oh panjang yang ini ya. Nah, yang bawah ini. Berapa ini panjangnya? Ada yang tahu? Oke, 22. Dari mana? Ah, betul ya. 8 ditambah 14. Oke, belum yang buat yang masih bingung nih, jadi kasih petunjuk ya. Ini jadi kasih penanda dulu biar gampang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dengan sini kan kita tahu ya, panjang yang ini aja itu kan pasti sama dengan yang atas. Jadi kan ini 8 cm. Nah, terus panjang yang ini ya dari sini ke sini itu kan sama dengan yang ini ya, 14 cm. Sehingga panjang dari sini adalah 8 ditambah 14 yaitu 22 cm. Oke, good. Nah, berarti sekarang tinggal yang ini. Berapa? Nah, ya tentu sama kan dengan yang ini ya. Jadi 8 cm juga. Maka yang tersisa sekarang tinggal yang miring itu ya. Berapa yang miring? Ada yang tahu nggak? Oke, ya. Itu nanti kita hitung, tapi untuk sementara karena kita belum tahu, anggap aja ini panjangnya adalah kita beri simbol dulu tanda tanya gitu ya, karena kita belum tahu. Nah, yang jelas kalau tadi ya diminta menghitung keliling, maka kan keliling ya, jadi tulisnya K, itu kan berarti mulai dari yang atas ya, 6 ditambah 6, terus 8 8 ya, ditambah 8 ditambah 8, ditambah ini yang panjang ini 22, ditambah tinggi itu 8, ditambah, nah ini ya, tanda tanya ini, yang kita belum tahu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi keliling itu kan kita menjumlahkan yang pinggir-pinggirnya itu. Nah, tinggal kita menghitung yang si tanda tanya itu ya, yang miring itu. Dalam hal ini, untuk bisa menghitung yang miring itu, kamu perlu tahu tentang teorema Pitagoras. Sudah pernah diajarin? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kalau jadi dulu memang waktu SD sebenarnya belum diajarin ya Pitagoras ya. Baru dapat itu SMP. Makanya agak surprise juga loh. SD sudah diajarin Pitagoras. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan ya. Mungkin sekarang pendidikan lebih maju, jadi ya anak-anaknya lebih pinter lah. Oke, nah buat yang belum tahu, jadi teorema Pitagoras itu kurang lebih begini ya. Kalau kita punya segitiga, tapi segitiganya harus segitiga siku-siku ya. Nah, siku-siku itu artinya apa? Nah, betul ya, sudut ininya 90 derajat. Lalu anggap aja ini sisi A, sisi B, dan ini sisi C. Nah, maka berlaku begini, sisi C kuadrat ya, artinya miring kuadrat, itu sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Ini ya, jadi miring kuadrat sama dengan yang ini A kuadrat ditambah yang ini ya B kuadrat. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita bisa menghitung si miring tanda tanya itu. Caranya gimana? Caranya ini, jadi kasih garis bantu dulu ya. Oke, ditarik garis seperti ini. Nah, gini.
Sehingga kelihatan ya, ini kan ada segitiga, nah siku-sikunya di sini ya, ini nih segitiganya nih. Nah, ini sama ini. Itu ya, nah mirip itu kan. Di mana kita tahu kan bahwa ini, sisi ini ya, tinggi ini berapa? Ya kan sama dengan yang ini ya, 6 kan? Nah terus yang ini? Oke, ini kan 14. Ya, terus yang ini itu kan 6. Oke. Jadi yang ini kan berarti 14 dikurangi 6. Berapa 14 kurangi 6? Nah, betul 8 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah tahu A-nya, sudah tahu B-nya kan kalau di situ. Sehingga kita bisa menghitung bahwa si miring kuadrat ya atau tanda tanya kuadrat itu sama dengan yang tingginya itu 6 kuadrat ditambah yang kesananya 8 kuadrat. Ini ya, kan? Mirip kayak ini nih. Oke ya, jadi ini teorema Pythagoras itu ini. Oke, 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat? 64. Good. 36 tambah 64? Yes, 100 ya. Nah, kan enak ya. Ini kan berarti tanda tanya kuadrat itu sama dengan 100. Maka tanda tanya berapa? Ya kan akar 100 ya. Yaitu? Yes, betul. 10. Ya, dengan demikian kita sekarang sudah tahu tanda tanyanya ini sama dengan 10. Maka kita sudah bisa menyelesaikan ini ya. Karena si tanda tanya ini yang miring itu adalah 10. Sip. Nah, tinggal sisanya sekarang tinggal penjumlahan. Nah, kalau jadi menjumlahkannya biasanya cari yang gampang ya. Yang gampang itu biasanya yang bisa kalau ditambah itu jumlahnya 10 atau kelipatan 10. Intinya angka belakangnya 0. Misalnya ya, kalau di sini jadi yang kelihatan pertama adalah 22 ditambah 8. Nah, ini kan gampang ya, pasti belakangnya 0 kan. Ini kan 30 ya. Oke. Terus ini udah dijumlahin aja sama ini kan gampang ya. 30 tambah 10 berapa? Nah, 40. Ya, ini udah dicoret dulu. Dicoret itu maksudnya supaya ngasih tahu, oh ini sudah dijumlahkan ya, supaya nanti nggak dijumlahin lagi ya, nggak kedouble penjumlahannya. Oke, kita lihat yang sisanya ini. Ada yang bisa nggak dijumlah 10 atau kelipatan 10? Oke, nggak ada. Berarti ya udah dijumlahin ini dulu. 6 tambah 6, 12. Nah, ini kan tambah 8 enak ya, belakangnya 0. 12 tambah 8, 20. Oke, sampai sini udah dicoret dulu. Ini sudah dijumlahkan. Oke, sehingga sisanya adalah ini ya, 20 ditambah, nah ini belum ya, 8 ditambah coret-coret, oh tinggal yang ini berarti 40. Nah, gini kan enak kan? 20 tambah 40, 60 tambah 8, 68. Dengan demikian, kalau kita lihat di opsi jawaban, maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, jadi begitu cara mengerjakan soal nomor 20, di mana di sini salah satu kuncinya adalah mencari panjang sisi yang miring ini ya. Di situ kita perlu menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cara cepat? Oke. Nah, kalau menurut Dedi soal ini, tadi kan kita ngitung pinggir-pinggirnya ya. Nah, kalau pinggir-pinggirnya yang masih kayak gini, ya itu pakai logika aja kan, nalar kan, bahwa oh ini sama dengan ini sama dengan ini. Terus ini tuh yang ini ditambah yang ini gitu kan. Nah, mungkin yang agak PR atau agak lumayan lama ngerjainnya waktu mencari yang garis miring itu ya, yang tanda tanya itu. Di mana di sini kita kan pakai Pythagoras. Ya kalau sudah terbiasa pakai Pythagoras bisa jadi cepat, tapi yang belum terbiasa mungkin butuh waktu ya buat ngitung ini. Nah, di sini Dedi mau ngasih tips ya. Jadi ada kombinasi panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang itu memenuhi rumus Pythagoras dan sering keluar di ujian, gitu ya. Apa itu? Jadi begini, ini sisi A, sisi B, dan sisi C ya. Nah, yang sering keluar itu adalah 3, 4, 5. Ya, artinya sisi A panjangnya 3, sisi B panjangnya 4, dan sisi C, sisi miringnya itu 5. Nah, ini memenuhi nih ya rumus Pythagoras. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan ya. A-nya 3 berarti A kuadrat, 3 kuadrat berapa? 9. Ditambah B kuadrat, B-nya 4. Kuadrat berarti 16 ya. Oke, C-nya
5 kan di sini. Jadi ini 5 kuadrat berapa? 25. Nah, bener nggak? 25 sama dengan 9 tambah 16. Bener ya? 9 tambah 16 kan 25. Nah, ya. Jadi ini adalah pasangan sisi-sisi segitiga siku-siku yang sering keluar di ujian ya atau di tes. Nah, menariknya adalah ini juga berlaku kelipatannya. Maksudnya gini, artinya kalau misalkan udah dikali 2 ya, 3 kali 2 kan 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10 kan? Nah, kelipatannya ini juga memenuhi Pitagoras. Nah, ini kan sama dengan yang ini ya, ya kan? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, hasilnya kan sama dengan 10 kuadrat, ya kan? Nah, begitu juga nanti seandainya kali 3 ya, ini kan berarti 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah, jadi 9, 12, 15 ya, artinya ininya 9, ininya 12, miringnya 15, itu pasti memenuhi Pitagoras juga. Maksudnya, jadi dengan mengetahui pola ini, kita nggak perlu ngitung lagi kayak gini ya. Sama kayak tadi ketika Dedi tahu tingginya 6, terus alasnya 8, sebenarnya Dedi langsung tahu, oh itu miringnya pasti 10 ya, karena ini nih, 6, 8, 10. Gitu ya. Jadi kamu ingat-ingat aja ya, yang mulai dari paling dasar 3, 4, 5, nah, dan nanti ya ini kan tinggal kelipatannya ya, logika. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan yang ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!